An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Ibnu Abbas dan bapaknya. Qala, berkata Ibnu Abbas, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku pernah membonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Nanti memboncengnya jangan seperti kita membonceng pakai motor ya, dulu belum ada motor. Jadi membonceng bisa berupa unta atau kuda. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya hulam, wahai anak muda, ini ulimuka kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa hal, beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu yang pertama. Apa yang dijaga? Perintah-perintah Allah. Larangan-larangan Allah jangan sampai kau lakukan. Maka Allah akan menjagamu setiap hari, setiap saat. Bahkan torfatal ain, walaupun sekejap mata, kita akan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jika engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menemukan Allah itu di hadapanmu. Jadi selalu ada di hadapan kita. Artinya Allah akan selalu menjaga kita. Itsa'alta fas'alillah. Selanjutnya, kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan meminta selain kepada Allah. Wa idis ta'anta, dan ketika engkau minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, apabila sebuah umat lawis tamaat berkumpul ala an yang fauka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yang fauka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Sesungguhnya umat itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini tidak masuk akal. Jadi Rasulullah SAW menyatakan atau berpesan kepada Ibnu Abbas, yang tidak masuk akal nanti yang terakhir ini. Ihfadillah yadfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, maka Allah akan menjagamu. Menjagamu dari apa? Dari celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi bahwa di dunia kita celaka tapi ada yang nolong. Siapa yang menolong? Orang lain bisa jadi. Tapi digerakkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ihfadillah tajidu tujahaka. Jika engkau menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, engkau akan menemukan Allah itu di matamu. Di depanmu, selalu ada di depanmu. Apabila kita meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu umat pun, walaupun banyak orang berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tentu manfaat tersebut tidak akan ada artinya. Illa bisyai'in qad katabahullah, kecuali atas izin Allah, kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini nanti ada terusannya yang negatifnya. Wa inistamau, dan apabila umat atau orang-orang itu berkumpul ala ayadzurruka, untuk melukaimu,
bisyai'in dengan sesuatu lam yahduruk tidak akan bisa mencelakaimu illa bisyai'in qad katabahu Allah alaih kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk seseorang kena musibah, kena diberikan rezekinya seseorang itu bukan karena pertolongan orang, bukan karena dicelakai orang, tetapi memang semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita menyatakan, ini teh karena si anu. Ini teh karena si anu. Wah, kalau tidak ada si anu, saya pasti sudah celaka. Kalau tidak ada si anu, saya mungkin rugi besar. Tidak. Semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai tukang lantaran. Apa bahasa tukang lantarannya? Bahasa Indonesianya? Perantara. Manusia itu hanya perantara saja. Dan ingat, kalau ada manusia yang menolong, siapa yang menggerakkan manusia tersebut untuk memberikan pertolongan kepada kita? Allah. Begitu. Jadi kalaupun ada orang menolong kepada kita, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menolong kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan yang namanya mencelakai kita? Jangankan satu orang, kata. Umat berkumpul banyak orang akan mencelakai kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan celaka. Makanya kuncinya apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wahfidillah, dan jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Tapi itu dulu. Jangan mentang-mentang begini. Kalau nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya maju aja terus. Sementara kita tidak punya rasa takwa kepada Allah. Itu namanya membabi buta. Harus ada dulu rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus seimbang. Bagaimana mungkin Allah akan menolong kita sementara kita tidak menolong Allah? Bagaimana mungkin Allah menjaga kita sementara kita tidak menjaga Allah Subhanahu. Ini kaitan dua hadis ini. Jadi ada take and give lah gitu ya, take and give gitu. Allah itu ya bagaimana perbuatan kita. Kalau orang belajar itu bagikan guru dengan muridnya. Guru itu memberikan nilai kan bagaimana hasil karya atau hasil tes, hasil ujian dari siswanya. Kan nggak mungkin ada siswa yang betul semua terus dinilai oleh guru dikasih nilai 1, 0, kan nggak mungkin. Nah itu salah satu di antara. Allah itu semacam itu. Akan menolong, kalau begitu Allah tidak adil. Bukan tidak adil. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga Allah Subhanahu. Apa yang dijaga? Perintah-perintahnya. Kalau kita ingin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, kita jauhkan. Apa yang dijauhkan? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kan? Omongannya, tapi pas waktunya yang susah. Pas pelaksanaan yang susah. Tapi saya punya keyakinan semuanya ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Makanya syaratnya adalah jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sudah merasa diri menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nah kita baru pede mengatakan kalau ada orang mencelakai, innallaha ma'ana, Allah bersamaku. Jangan bilang Allah bersamaku ketika kita tidak pernah ingat Allah. Allah itu pasti memberikan sesuatu kepada kita, semua makhluknya, mau yang nyembah, mau yang tidak, mau yang Islam, mau yang kafir, mau yang kufur, dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi apakah bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya dibiarkan saja. Mungkin di dunia ini kita diberikan segala sesuatunya, tapi di akhirat akan diberikan pertolongan belum tentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penanya yang tadinya ditulis celaka nggak jadi. Wa jafatis suhuf, dan sampai keringlah atau kosonglah catatan. Jadi si A harusnya begini, celaka tidak. Tetapi Allah angkat, tidak dituliskan penanya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Waqala, dan Tirmidzi menyatakan hadisu hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayatin ghair, di riwayat yang lain Tirmidzi menyatakan ikhfadillah tajidu amama. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu berada di depanmu. Ta'rif ilallah, dan ingatlah kepada Allah firraha, dalam keadaan lapang. Ya'rifuka fisyiddah, maka Allah akan mengingatmu, akan menjagamu di saat-saat sempit. Begini. Jadi kalau kita dalam keadaan lapang, berbanyak dalam keadaan senang, berbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nih, kalau kita lagi sedang sehat, biasanya kita lupa berzikir sama Allah, lupa. Tapi kalau tatkala sakit, kita banyak berzikir sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ketika kita sedang sakit, merasa ada yang sakit. Apalagi kalau kita lagi sedang susah. Salat, asa pangharupna, panglamana, ngadoa, paling lagi susah. Begitu sudah susahnya hilang, goodbye. Poho deui ka Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya tatkala kita sedang senang, dikasih banyak keleluasan, waktu luang, uang gampang, kasihkan waktu itu. Waktu luang banyak. Ini mah waktu luang malah, aduh sebentar lagi nih, ada itu, ada ini, ada itu. Maka tatkala kita sempit, jangan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kan begitu. Ketika waktu susah, waktu sempit, kita begitu asa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikasih keleluasaan, banyak ini. Contohnya sudah banyak. Zaman Nabi sudah ada. Ceritanya Sa'labah. Kan? Masih ingat cerita Sa'labah? Ya, Sa'labah itu waktu zaman kismin, waktu miskin. Dia tuh salat paling depan, paling duluan. Wah, salat berjamaah terus itu. Udah gitu Rasul bilang, "Hai Sa'labah, kenapa kamu ini kok salat itu salam prung, langsung gerak indit balik gitu." Sa'labah bilang, "Wahai Rasul, aku ini hanya punya kain ini saja. Jadi saya bergantian salatnya dengan istri saya di rumah." "Oh begitu, kalau begitu doakan Rasul biar saya kaya." Kata. Rasul doakan, doanya Rasul mustajab, ya. Dengan wasilah dikasih domba, bikang dombanya buka jalu mahal bisa berkembang. Dikasih, setelah dikasih berkembanglah dombanya. Mulai itu koleset itu. Yang biasanya sholat jamaah, mana Sa'labah? Sibuk ngurus domba. Masya Allah. Itu semacam itu. Itulah manusia. Maka tatkala kita dikasih keluasan rezeki, dikasih keluasaan waktu, sejatinya kita harus lebih memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai wahana, sebagai sarana untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.